Happy Sunday, saudara-saudara. Selamat datang dan salam sejahtera. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian's Language Worship Service. Ini adalah minggu kedua di bulan Agustus, maka dalam ibadah ini kita akan merayakan bahwa saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karenanya. Nah saudara, marilah kita beribadah sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, hanya bagi Dialah Allah Bapa Surgawi, seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Saudara, tim untuk minggu ini adalah Akulah Roti Hidup. I am the bread of life. Nah saudara, mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita bersujud sembah dengan persembahan yang hidup. Untuk itu marilah kita mulai dengan doa pembukaan, opening prayer. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami sungguh bersyukur Tuhan di tengah-tengah musim yang panas ini, tetapi Roh Kudus senantiasa berada di dalam diri umat-Nya, sehingga kami merasa kesejukan Tuhan, terutama di dalam berhimpun di rumah-Mu yang agung ini. Tuhan berkatilah, agar ibadah ini kami boleh menyukakan hati-Mu. Kami percaya Kristus Yesus ada bersama kami di tengah-tengah ibadah ini. Berkati Tuhan, baik ibadah ini dengan in person maupun juga yang ditransmit broadcast kemana-mana pun frekuensi ini dapat menjangkau. Kiranya Engkau berkati, sehingga kemuliaan-Mu boleh nyata di tengah-tengah umat dan di dalam ibadah ini. Puji syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Singspiration kita yang pertama, Majesty, Worship His Majesty. Kita nyanyikan lagu berbahasa Inggris dan Indonesia. Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita mengeluarkan suara kita. Kita bernyanyi Majesty. Flow from His
Silahkan duduk. Kita terus bernyanyi, kita nyanyikan lagu yang kedua. Mari kita lagi mengeluarkan suara kita bernyanyi, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. We are together again, just praising the Lord. We are together again, in one accord. Something good is about to happen. Something good is in store for all. We are together again, just praising the Lagu yang ketiga, kita akan nyanyikan lagu ini mengatakan sebab Dia hidup, kita akan mempunyai hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. God send His Son. God send His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior
terakhir untuk Sing Inspiration, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Kristus Jawaban. Jemaat sekalian, marilah kita satukan hati kita beribadah pada petang hari ini. Kita akan menerima panggilan ibadah. Mari kita bacakan saling silih berganti. Allah Bapa Surgawi, kepadanya kami berseru memanggil namanya. Hati kami rindu bagi curahan anugerah firman Tuhan yang mulia. Roti hidup yang telah turun dari surga, bekal kehidupan kami. Dalam pertolongan Roh Kudus, kami datang oleh rahmat-Nya. Kami datang bersembah sujud menyembah Kristus Yesus Sang Mesias. Allah Maha Pengasih, terimalah kehadiran kami, bersembah sujud dan bersekutu, memuliakan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita nyanyikan pujian pembukaan, Puji hai jiwaku, puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9, ayat 1, 2, dan 3. Ku
Jika penolongmu Allah Yakub, betapakah bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara, marilah kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan berdoa bersama-sama dan bersuara, saudara. Dan kemudian ada kesempatan untuk kita menyampaikan individual prayer in silence. Oke? Dan selanjutnya seperti tertera di liturgi saudara yang seterusnya. Saudara, marilah kita tenangkan hati dan mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa, Pencipta semua kehidupan, dengan sehati bersama kami datang berdoa. Mohon Bapa berkenan menerima seruan hati kami. Allah Maha Kasih, bila Dikau mencatat pelanggaran dan dosa kami, dapatkah kami berdiri lagi? Kami datang kepada Dikau, Tuhan, dengan hati yang redam oleh luka kami akibat kesalahan kami sendiri. Ampunilah kepahitan kami yang tidak berkenan bagi Dikau. Kami mencoba melakukan kebaikan, namun kami gagal, bahkan memilih keburukan yang seolah memberi kesukaan. Ampunilah kami, Kristus Yesus, sesuai janji oleh rahmat kasih Tuhan sendiri. Tanpa Kristus Yesus di pihak kami, maka kami tidak mempunyai pengharapan lagi. Kami bersyukur atas kesempatan dan hidup baru di dalam Kristus Yesus, yang oleh tuntunan Roh Kudus kami selalu dibawa kepada jalur kebenaran Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bahwa firman Tuhan meyakinkan kita, bahkan direkam di dalam Alkitab, bahwa Allah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan dan dosa anak-anaknya, dan yang mereka yang sengaja datang kepadanya dan mohon pengampunan, diberikannya satu pengharapan baru. Bahkan di dalam Kristus Yesus, hidup umat diperbarui, memperoleh satu kehidupan baru, pengharapan baru, dan kemudian saudara berjalan oleh sebab tuntunan Roh Kudus di dalam terang kasih Kristus Yesus saja. Saudara, inilah pengharapan umat yang setia kepadanya. Oleh karena itulah, marilah tinggal di dalam Tuhan. Kemanapun engkau pergi, berfokuslah. Kristus Yesus itulah Tuhan Juru Selamat dan penolong umatnya. Amin.
kita akan menyanyikan pujian persiapan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, 2, dan 3. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Inilah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, pembacaan kedua diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35, kemudian lompat ke ayat 41 sampai 51. Nah, saudara, kita akan membaca bersama-sama dengan bersuara, ya. Jadi saya harap saudara membaca dengan suara yang cukup tegap dan keras begitu, oke? Mari saudara buka Alkitab Yohanes pasal 6 ayat 35, kemudian 41 sampai 51. Mari kita mulai. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita bersama-sama. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga."
kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, marilah kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang pengasih, anugerahkanlah agar firman kehidupan ini yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya di dalam nama Kristus Yesus, Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembahasan roti kehidupan ini sangat penting sekali, oleh karenanya diberitakan dalam 2 seri. Ini yang pertama, dan nanti minggu depan seri yang kedua. Nah saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semuanya paham dan mengerti bahwa di dalam pertemuan-pertemuan penting, di dalam celebrations tertentu, maka kita pun setuju dengan jelas bahwa makanan serta menunya sebagai hidangan yang menjadi sangat penting, serta dipikirkan dengan baik dan bahkan dipersiapkan dengan satu planning yang hati-hati atas menu hidangan tersebut. Berada di dalam satu diskusi utama yang sangat melelahkan serta menghabiskan waktu yang panjang. Umat Tuhan sangat paham pentingnya makanan. Bahkan saudara tahu, sejak awal mulanya jatuhnya manusia pun atas percobaan iblis di Taman Eden itu gara-gara soal makanan, yaitu buah larangan yang terlihat sangat elok, sedap, serta enak untuk dirasakan. Saudara, sampai akhirnya kita semuanya paham dan mengerti akibat kejatuhan Adam melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah larangan itu berimpak kepada kita semua sampai hari ini dan seterusnya. Kau dan aku harus mendapatkan makanan yang didapatkan dari jerih payah terlebih dahulu. Betul saudara?
Oleh sebab itulah di masa anak-anak, engkau tentu masih ingat, ibu selalu menasihatkan agar jangan buang-buang nasi sembarangan. Bahkan makanlah dengan makan yang cukup dan tidak berlebih-lebihan sehingga tersisa begitu banyak dan dibuang-buang. Makanan pun sebagai satu anjang sosial serta komunikasi. Dan orang bisa menjadi sabar berbicara dengan perut yang kenyang daripada perut lapar yang bisa berakibat mudah terpancing emosi kepada satu debat yang begitu sengit. Makanan dengan menu yang sehat pun harus dengan hati-hati dipilih untuk makanan yang seimbang. Lemak, daging, sayur, gula, garam, dan sebagainya. Bumbu-bumbu engkau tahu itu. Sangat perlu diperhatikan apabila engkau ingin makan enak dan sehat. Nutrisi menjadi bidang yang khusus dan sangat penting untuk dipelajari bahkan di dalam satu istilah kulineri. Ilmu memasak dan menyajikan. Ide-ide soal jenis makanan baru dari hasil produksi selalu saja menjadi sorotan dan bahan diskusi yang sangat penting. Saudara, disinilah Yesus memperkenalkan satu jenis makanan baru yang bernutrisi tinggi sekali bagi kehidupan yang kekal. Luar biasa betul-betul. Ayat 35. Jelas dinyatakan, akulah roti hidup, dan siapa yang datang kepadanya tidak lapar serta haus lagi. Inilah saudara, nutrisi yang sangat penting Yesus perkenalkan di waktu itu untuk seluruh umatnya zaman itu sampai hari ini saudara dan seterusnya. Apabila kita mau mendapatkan satu kehidupan yang kekal dan mulia. Maka sudah barang tertentu umat di waktu itu sangat terkejut saat mereka mendengar pertama kali sabda ini. Sebab Yesus tidak tedeng aleng-aleng lagi dalam ucapannya yang begitu gamblang dan yang berbuntut bahwa makanan itu adalah daging tubuhnya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Yesus dengan kata-kata datang kepadanya tentu masih enak didengar oleh umat saudara. Namun diperjelas lagi oleh Yesus dengan kata-kata bahwa dialah itu roti kehidupan sendiri. Bahkan roti itulah dagingnya di ayat 51. Maka itu saudara ingatlah. Saat kita menerima roti perjamuan itu yang adalah mewakili tubuh Yesus yang memberikan kita hidup. Saudara, dijelaskan di ayat 51 tersebut tidak diragukan lagi. Hari ini adakah engkau menyadari bahwa perjamuan kudus bukan hanya ala kadarnya ritual gereja secara rutin saja, tetapi adalah satu fakta sakramen yang berulang-ulang dan yang harus dilakukan sebagai perintah atas sabda Yesus sendiri di Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Inilah tubuhku. Dan inilah cawan perjanjian baru oleh darahku yang dilimpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, renungkanlah. Cukupkah engkau waktu untuk bersiap-siap di dalam doa dan kesediaanmu, bahkan sebelum datang ke gereja, untuk menerima dan mengambil perjamuan suci tersebut?
Karena apabila umat terus-terusan dengan berperangai terlambat, datang berlambat-lambat, terburu-buru, itu cukup menandakan faktanya engkau tidak mengindahkan sabda firman tersebut dengan menganggap enteng perjamuan suci hanya sebagai ritual rutin gereja saja. Seperti halnya umat di waktu itu banyak yang terkejut sebab mereka kenal betul Yesus ini anak siapa. Dari kampung mana dia tinggal dan dibesarkan di mana. Ya, dia adalah seorang penginjil. Betul, dialah pembuat mujizat. Ya, dia seorang rabi dan guru. Tetapi mengklaim agar orang makan tubuhnya untuk beroleh hidup yang kekal, pikir mereka, wow, ini sudah rada-rada kebablasan. Betul saudara? Apalagi dibilang tubuhnya itulah roti yang dari surga sebagai roti hidup. Suatu dilema besar-besaran bagi umat di saat itu yang tidak siap hati sebagai penerima firman. Ingatkah saudara? Hal itu pun masih terus terjadi hari ini. Banyak sekali umat yang lupa bahwa hanya melihat Yesus dari satu sisi 100% manusia saja. Dan lupa bahwa Yesus adalah juga 100% yang esa. The divine Lord atau Allah sendiri yang telah berinkarnasi dan datang di tengah-tengah umatnya. 100% manusia, 100% Allah. Belum apa-apa, banyak umat yang cuma pandai mengaminkan kata-kata firman tersebut, tapi mudah lupa atas kebenaran yang kasat nyata tersebut. Sehingga mereka tetap lapar dan dahaga dengan perangai dan sikap yang demikian. Padahal Yesus selalu ada dan tersedia setiap waktu dan setiap saat bersama dengan umatnya pribadi, masing-masing pribadi. Hari ini banyak di antara saudara-saudara kita, yaitu anak-anak Tuhan, tapi kalau sudah mau ngambek, begitu mudahnya ngambek akibat tersinggung sedikit saja. Mendengar kata-kata yang kurang enak sedikit, langsung diolah dengan satu konspirasi di dalam pikirannya sendiri. Dan dengan pembenaran diri untuk kemudian keluar dari persekutuan umat yang menjadikan dirinya itu sebagai domba yang hilang. Bahkan menjadikan dirimu sebagai orang Yahudi. Sebagai satu contoh di Fatsal 25, mereka mengatakan, di ayat 52 maksud saya, mereka mengatakan, bagaimanakah ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Dan akhirnya orang yang demikian itu pun mundur seperti tertulis di ayat 60. Bahwa perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Sadarkah saudara? Kata-kata serupa itu pun dipakai sebagai satu alasan, sebagai satu argumen. Mereka saudara-saudari yang mundur itu dengan mengatakan bahwa nasihat-nasihat itu keras. Maka lebih baik aku stay home saja. Saudara-saudara, sadarlah. Ini adalah awal daripada satu kesalahan fatal yang merusak imanmu sendiri. Sadarlah kalau engkau punya anggapan demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada salahnya untuk berhati-hati mendengarkan nasihat-nasihat dari siapapun juga.
Tidak ada salahnya untuk menguji pendapat-pendapat, apalagi mempercayainya di zaman yang super modern ini. Setiap omongan dari siapapun saja, saudara. Tetapi, apakah di dalam engkau mencari kebenaran tersebut juga disertai dengan iman dan doa? Doa dan iman. Inilah problematika hari ini. Bahwa membangun percaya itu diperlukan iman. Namun justru iman itu sendiri sangat misterius oleh karena seyogianya. Engkau tidak bisa mencari iman itu. Engkau tidak bisa mengerjakan untuk mempunyai iman. Saudara, namun dijelaskan di ayat 44 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa. Nah, inilah kuncinya. Allah sajalah yang dapat menarik kau dan aku masing-masing hingga bisa mempunyai iman. Allah yang berinisiatif menarik saudara-saudara datang kepadanya. Maka oleh karena itu dari pihak kita diri sendiri ini perlu melakukan Yohanes pasal 6, yaitu mengatakan, sandarkanlah iman percayamu kepada Allah yang akan memberikan kepuasan, kelegaan dari lapar dahaga di dalam Yesus Kristus. Jadi artinya setelah kita ditarik oleh Allah, tinggal setialah di dalam iman itu dan jangan engkau campur adukan dengan pemikiranmu yang penuh dengan pemikiran dunia ini. Di dalam persekutuan, di dalam menerima nasihat, di dalam berinteraksi dengan sesamanya. Tetapi landaskanlah dengan iman yang memang Allah sudah memberikannya itu di dalam Kristus Yesus. Hari ini saudara, banyak kita yang lapar. Justru mengatasinya dengan lebih penting kerja. Bahkan kalau perlu double atau triple sehingga tidak ada lagi waktunya berdoa. Membaca firman, bersekutu, bahkan di musim pandemi ini justru dipakai sebagai satu alasan untuk malas dan tidak ke gereja, tentu dengan alasan takut tertular. Nah, kalau begitu kenapa engkau tidak mau divaksin, tetapi justru lebih enteng kupingmu mendengarkan teori-teori konspirasi vaksin yang menyesatkan tersebut? Saudara, logikamu yang demikian terbalik-balik itu benar-benar shame on you. Ku harap jangan ada pemikiran demikian kepada semua jemaat di sini maupun juga semua jemaat online streaming ini. Nah saudara, apabila toh ada yang demikian, datanglah di dalam doa. Mohon minta ampun kepada Yesus untuk meluruskan kembali hati dan pikiranmu sejalan di dalam jalur kebenaran Kristus sendiri. Agar engkau dilepaskan dari satu bondage, konspirasi dunia yang menyesatkan dan akhirnya mendestroy dirimu sendiri. Sadarlah itu saudara. Karena waktunya tidak banyak. Makin engkau berlambat-lambat, makin engkau beralasan-alasan menjauhi diri daripada gereja dan persekutuan umat ini, makin engkau menjadi sasaran empuk daripada si iblis, si penjahat, si kuasa kegelapan tersebut. Saudara, dengarkanlah baik-baik, inilah sabda Yesus sebagai satu-satunya firman kehidupan. Matius pasal 4 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Ketika engkau menyandarkan iman percayamu kepada Yesus, maka dialah yang menuntun engkau ke padang hijau dan air yang jernih, mengenyangkan lapar dahaga. Gada dan tongkatnya itulah penghibur dan pelindung umat yang setia kepadanya, sehingga menuntun kau dan aku kepada kebajikan dan kemurahan Tuhan, dan yang mengikutimu dan aku seumur hidup. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah letakkanlah hidup ini ke dalam perspektif Allah. Ingat itu. Letakkanlah kehidupanmu ke dalam perspektif Allah. Jangan kepada perspektif diri sendiri yang didasarkan kepada kebijakan dunia yang sudah salah kaprah ini. Hanya di dalam perspektif Allah dan dengan berfokus kepada Kristus Yesus, sabda kebenarannya sebagai satu jaminan hidup menjadi satu realita. Ayat 35. Barang siapa datang kepadanya, ia tidak akan lapar lagi. Lapar di sini adalah di dalam satu konotasi rohani dan jasmani. Ingat itu. Rohani dan jasmani. Sebagai rumus yang terbalik, dunia ini menawarkan dan mengajarkan kepada orang-orang di publik ini agar berambisi dan selalu haus menempuh karir dengan cemerlang kepada hidup yang berlimpah ruah. Cobalah saudara renungkanlah dengan cermat dan hati-hati sekali. Manakah yang kau pilih di antara kedua perspektif ini? Karena justru ambisi dan perspektif duniawi itulah yang menggelontorkan orang ke dalam lembah kekusutan dan kekecewaan. Oleh sebab itulah saudara, haus akan firman sabda Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat 6. Itulah kunci keberhasilan kita, agar kalau kita selalu ingin mendapatkan the fullness atas fisikal kita, jasmani kita, dan rohani kita. Itulah saja yang membawa kesempatan umat sebagai satu pemenang mengatasi hidup di dunia yang makin runyam ini. Maka saudara, marilah kita lapar untuk terus membentuk relasi intim yang sangat mendalam. Deep intimate relationship with Jesus. Yaitu sang roti surgawi yang telah turun bagi umat yang dikasihinya. Yesuslah satu-satunya saja sumber survival kita. Pemberi nafkah dengan tubuhnya sendiri yang bikin kau dan aku menjadi sangat puas dan lega serta menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman kehidupan yang memberikan kami jaminan hidup Tuhan untuk senantiasa mendapatkan nutrisi roti yang telah turun dari surga itu. Yang kami perlukan, Kristus Yesus, hidup dan tinggal bersekutu bersatu di dalam diri kami masing-masing umat-Mu yang Dikau kasihi. Tuhan, di tengah kelemahan kekurangan kami Tuhan, kiranya Roh Kudus mau menolong, sehingga fokus kami tidak diselewengkan dengan bijak duniawi ini, melainkan senantiasa berada di dalam jalan lurus terang kasih Kristus saja. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang penuh kesaksian, hidup yang berkelimpahan dan damai sejahtera yang dunia tidak dapat memberikannya.
Tuhan, kami bersyukur, kami panjatkan bagi-Mu saja sukacita dan hormat kami bagi Dikau sekarang dan selama-lamanya, Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. sekalian, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saudara, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Nah, sebelumnya adakah yang ada permintaan doa khusus begitu? Angkat tangan. Tidak ada? Semuanya baik? Baik. Ya, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur bahwa di tengah-tengah musim summer yang panas ini, pemeliharamu senantiasa tinggal serta kepada umat. Terima kasih Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari-hari yang panas ini dengan hati yang sejuk. Tuhan, senantiasa terbuka bagi sabdamu sebagai satu aliran kehidupan baru di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan mereka hari demi hari. Berkati di dalam keluarga mereka hari demi hari juga Tuhan. Berkati di dalam kesaksian mereka. Karena Tuhan, kami bukan siapa-siapa, tetapi kami adalah anak-anak tebusan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itulah Tuhan, biarlah kami conscious, sadar, menyadari dimanapun kami berada, selalu terikat kepada Dikau sendiri ya Tuhan. Karena itulah Tuhan, entengkanlah lidah bibir kami untuk memperkatakan Dikau, mempercakapkan firman-Mu kepada siapa saja yang dekat dengan kami. Peliharakanlah anak-anak-Mu di sini Tuhan. Untuk mereka yang undur Tuhan, jamah mereka di dalam kuasa pengasihan Roh Kudus Tuhan. Kembalikanlah mereka datang untuk berhimpun bersama umat-Mu ini di dalam gereja-Mu. Tuhan tolonglah, inilah doa kami. Dengan kekuatan apakah Tuhan kami dapat memanggil mereka? Hanya dengan kuasa kemurahan Roh Kudus Tuhan. Singkirkanlah satu obstacle atau halangan, kekakuan-kekakuan hati dan pikiran, remukkanlah Tuhan. Biarlah ada satu pertobatan di dalam kehidupan umat, dan marilah Tuhan, panggillah agar mereka boleh bersekutu kembali, memuliakan Dikau sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang mulia di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di sini, First Presbyterian Church ini Tuhan, baik English service maupun Indonesian service, apalagi yang telah kami pancarkan pula di broadcast ke seluruh dunia. Biarlah ada satu kesaksian Tuhan. Biarlah kesaksian ini juga boleh membawa satu impak bagi siapapun yang mendengar dan menerimanya. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Sejauh-jauhnya frekuensi ini dapat menjangkau. Terima kasih Bapa atas privilege dan kesempatan ini pada saat yang bersamaan ya Tuhan. Kiranya Dikau menggembleng kami anak-anak-Mu di sini, terutama yang beribadah in person ini. Perlunya kami mempunyai satu deep relationship dengan Kristus Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan atas kasih Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat sekalian, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental oleh Saudari Golda. Berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada petang hari ini Engkau sudah mampukan kami untuk memberikan sedikit dari berkat yang daripadamu jua asalnya. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan pada petang hari ini dapat berguna untuk pekerjaan-pekerjaanmu di mana saja dan terutama di dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang terakhir, Pujian Pengutusan dari Kidung Jemaat 376 ayat 1, 2, dan 4. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan. Hanya oleh darah
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sampailah kita pada akhir daripada ibadah ini. Nah, namun justru tugas dan pelayananmu sedang akan dimulai. Saudara, ingatlah begitu engkau meninggalkan pintu depan tersebut, nyatakanlah siapa Yesus bagimu. Roti surga yang sengaja telah datang bagimu masing-masing pribadi, memberikan kehidupan yang kekal. Nyatakanlah saudara kepada teman, sahabat, handai tolan dan keluargamu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Sehingga dengan demikian engkau berada di dalam satu misi besar Allah Bapa Surgawi untuk menyelamatkan dunia ini, umat yang dikasihinya. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan menjadi milik saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saudara, bersaat teduh dan ibadah selesai, ikutilah Pauslud sampai pada akhirnya.